Nay, kopi Nay, mana Nay? Bikin. Hmm. Edit foto cuman pakai dua, yaitu di Photoshop sama Lightroom versi PC sama mobile. Dan berikut ini saya bakal jelasin semuanya biar saya jawab semua dari yang DM. Ya, untuk yang pembahasan tentang Lightroom ini, yang di foto ini ya. Oke, kita mulai dari yang shadow. Kalau shadow ini sih ya tergantung dari si kondisi foto. Kadang ini terlalu sensitif kalau shadownya, dimana yang bagian gelap itu seperti kontras, cuman ini fokus ke bagian gelap yang di bayangan-bayangan itu kan. Kalau misalnya ada yang perlu diangkat, misalnya kurang jelas di bagian, misalnya kalau lighting dari sini, nah ini bagian shadow. Kalau misalnya ini terlalu gelap, ini ya kita angkat ke plus, tapi harus sesuai di rasa-rasa, jangan terlalu over. Dan sekarang mungkin masuk ke bagian curve. Nah, di curve ini hampir sama di bagian lain tadi yang tulus-tulus tadi ya, cuman di curve ini bisa dibilang penyempurnaan 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang paling sudut kiri bawah itu tuh sama dengan black atau warna hitam. Terus di atasnya lagi itu warna putih ya, atau white. Terus yang di tengah itu brightness. Terus yang di atasnya brightness lagi sebelah kanan kontras. Nah, kalau di atasnya lagi kontras itu highlight. Nah, itu atur lagi sesuai kondisi foto ya. Itu basic dari pencahayaan, koreksi cahaya. Sekarang masuk ke bagian color. Nah, di color ini itu sebenarnya favorit saya sih, karena saya selalu main warna. Nah, lalu masuk ke bagian color mix. Nah, di yang pertama ini ada warna red atau merah ya. Dan di bagian ini harus dirasa-rasa sih. Kalau warna ini sebenarnya nggak bisa harus ngikutin preset, harus segini ya, karena kalau ngikutin preset itu karena kondisi foto juga beda-beda. Seperti pencahayaan dari foto ini juga semua berbeda gitu kan. Kualitas foto, pencahayaan itu kalau misalnya dimasukin sesuai preset dari orang lain itu hancur itu hasilnya. Nah, ini ya otomatis ya manual tune aja gitu. Mood kalian sih harus bagus ya, soalnya kalau mood kalian hancur, foto kalian tuh akan hancur gitu. Karena editing tuh ya tergantung mood kita juga. Kalau mood bagus ya pasti kita ngerasa-rasanya juga enak gitu kan. Ya, untuk yang ini, yang red ini, tapi hati-hati kalau hue ini jangan terlalu tergeser, terlalu over gitu. Kalau over tuh jadi aneh gitu, karena warnanya jadi aneh banget. Jadi kalau misalnya kita over geser terus potong kanan, jadi aneh, warna jadi hijau-hijauan kayak kulek gitu. Nah, jadi ya gesernya seperti ini. Warna orange ini hubungannya ke kulit. Nah, di inilah ya makanya saya paling utamakan tuh warna orange ini, karena skin tone itu penting banget kalau misalnya foto orang gitu. Nah, di bagian hue ini ya kondisikan saja ini kan, jangan sampai over banget. Ini kalau mau lari ke kanan atau ke kiri, lihat aja sesuai ini dia cocok nggak gitu pada bagian hue ini. Nah, terus lari ke saturasinya, cocokin lagi di rasa-rasa, dan luminance-nya cocoknya dia agak lebih gelap atau lebih diterangin ya, jangan over juga. Kalau di ke kiriin mentok dia jadi hitam gitu kan, nggak enak dilihat, nggak enak. Kalau misalnya dia aslinya putih ditemin ya nggak parah juga sih itu. Kenai molor tuh. Nah, kalau di ke kanan ini nih ya, saya sih suka agak sedikit serahin dikit ya, seperti luminance-nya tuh di plus 5 atau plus 10 ya, terlalu terang juga jarang jadi aneh juga. Sesuai ini. Nah, langsung next ke warna selanjutnya. Nah, di sini karena mood fotonya dia musim hujan lah ya, ini konsepnya ya. Ini sih saya hue si kuning ini nih
suka dilariin ke sebelah kiri karena dari kuning itu dia akan lari ke hijau. Nah, seperti ini. Nah, lalu saturasinya disesuaikan, cocoknya gimana, mau pudar atau mau pekat. Nah, luminasinya juga mau cerah atau mau gelap. Nah, ini. Dan ini hijau. Nah, hijau juga ini hiunya penting juga ini. Dia kalau lari ke kanan akan lari ke warna hijau pekat, sama seperti kan tadi hubungannya kuning, larinya ke kiri akan menjadi hijau. Salah, larinya ke kanan. Nah, sehubungan tadi yang warna kuningnya ke kanan menjadi hijau. Nah, ini si warna hijau ini juga akan menjadi kombinasi dari warna kuning yang tadi. Nah, yang hijau ini dia akan sendirinya dengan hijau bila si hiunya ini geser ke kanan. Nah, jadi si hijaunya tuh kombinasi dari kuning juga nyambung. Terus saturasinya juga sesuai lagi. Kalau saya di sini lebih senang dipudarin aja gitu kan. Terus dan luminasinya juga si warna aqua. Nah, aqua ini juga dia larinya kalau misalnya nyambungnya hijau, dia si hiunya larinya ke kiri. Sesuaiin aja itu kan. Nah, saturasinya juga dan luminasinya. Biru juga ini sama, saya larinya hiunya ke kiri karena dari kuning dan hijaunya dia hiunya ke kanan lari ke hijau. Dan biru kalau dia lari ke kiri dia akan lari ke Tosca. Oke. Dan di sini soal biru ya, ini karena warna moodnya di situ udah sampai di sini. Jadi si warna jingga dan ungu itu di sini tidak ada. Jadi mungkin ini nggak ada yang perlu dirubah. Nah, di color mix ini udah selesai dan tadi color mix sudah beres, udah dirasa-rasa udah pas. Nah, ini grading bagian finalnya. Di grading ini ada 3 bagian. Ini favorit saya banget sih di sini. Suka mainin dari skin tone, terus warna mood background, sama outfit juga. Nah, di sini saya bagian lari ke shadow-nya ini dari hue dan saturasinya dulu. Kalau si hue shadow ini kan dia moodnya lari ke hijau, berarti kita larikan ke hijau juga, cuman jangan terlalu over ngegesernya. Nah, seperti ini dirasa-rasa dulu. Oke, dan ini saya rasa cukup sedikit. Ini untuk shadow-nya tuh seperti hubungan dari light, bagian light di shadow-nya itu ya bagian bayangannya aja itu kan, jadi dia ke bawah hijau gitu. Nah, situ. Terus larinya ke sebelah kanan dan ini midtone. Nah, midtone ini dia di pertengahan ya antara shadow dan highlight. Nah, shadow udah hijau tadi. Nah, ini midtone kita cari warna yang cocok kan. Nah, seperti ini ya, kita cari aja dulu gimana cocoknya. Nah, sip. Lari ke efek. Nah, efek ini saya jarang main sih, cuman pentingnya di efek ini saya bagian clarity, dan clarity ini atau kejernihan ya. Kalau clarity ini dia semakin di minus, di bawah ke minus, dia akan semakin kayak jernih, detailnya tuh hilang ya, kayak soft gitu. Kalau dia larinya ke kanan dia akan semakin tajam, dan bahkan kalau terlalu tajam itu bahkan jadi burih gitu kan semakin terlalu tajam juga gak enak juga. Kalau contohnya dia semakin tajam dia seperti ini, nah si Jiva jadi burih kan gak enak juga ya. Aduh, sorry Jiva. Ini udah cukup. Dan ini saya kalau di efek saya suka pakai clarity dan di haze. Dan di haze ini dia sifatnya seperti kontras, cuman dia keseluruhan. Jadi di haze seperti ini. Kalau dari semua hasil light dan color itu pasti ada agak terlalu terang, dan saya suka menggunakan di haze ini untuk meredupkan jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau semakin dinaikkan dia akan semakin meredup. Grain ya, grain itu seperti dimana kita naikkan dia akan muncul bintik-bintik noise. Nah, seperti ini, tapi jangan terlalu over. Noise seperti ini dibutuhkan kalau misalnya pengen foto-foto semi-semi cinema gitu kan.